Cerita Para Puan. Halo kawan Puan, kembali lagi dalam salah satu edisi podcast Cerita Para Puan bersama saya Indira Saraswati. Nah kawan Puan, kali ini kita punya tamu seorang perempuan yang tentu saja juga hebat. Kalau saya kasih clue-nya, mungkin nanti akhirnya kawan Puan udah langsung ketahuan. Tapi yang pasti perempuan yang satu ini memegang jabatan-jabatan penting di perusahaan-perusahaan ternama, lalu menjadi kandidat Indonesia, mewakili Indonesia satu-satunya di sebuah reality show yang berjudul The Apprentice One Championship Edition. Nah, kalau saya sebut judulnya pasti kawan Puan sudah langsung tahu. Kita hari ini kedatangan Mbak Paulina Purnomawati. Halo Mbak, apa kabar? Baik, apa kabar? Sehat-sehat? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Mbak udah meluangkan waktu di tengah syuting-syuting gitu ya. Terus ada kegiatan-kegiatan pekerjaan mungkin untuk ngobrol bersama kami. Terima kasih banyak Mbak. Ini kita ada pertanyaan yang sebenarnya mungkin kawan Puan banyak bertanya. Ya. Saya pun juga penasaran. Waktu Mbak Paulina itu akhirnya kita lihat muncul gitu ya di layar kaca sebagai salah satu apprentice, itu sebenarnya gimana sih Mbak? Biasanya kayak gimana sih? Di audisi? Ya. Atau ditawarkan, Ya. itu kayak gimana sih Mbak? Prosesnya di Apprentice One Championship Edition ini audisi. Jadi sebenarnya everyone boleh apply untuk jadi kandidat. Jadi sebenarnya ada momennya kalau nggak salah mereka tuh dari Januari sampai sekitar bulan Agustus atau September tahun lalu. 2020 ya? 2020 dibuka untuk mendaftar. Nah, jadi siapapun sebenarnya bisa daftar pada saat itu dari berbagai macam negara karena kan ini worldwide. Nah, aku sebenarnya pada saat itu nggak tahu. Jadi aku tuh malah nggak tahu, nggak aware kalau ada sih acara ini. Nah, ada satu teman aku yang dia itu di Singapura, dia yang lihat gitu. Dia yang lihat dan karena di situ dijelasin bahwa di Apprentice kali ini tuh gabungan antara business challenge dan juga physical tasks. Jadi dicari memang kandidat yang punya kelebihan di dua itu. Jadi fisiknya harus kuat ya? Iya, dan atau at least punya background olahraga atau atlet atau pokoknya physically very very fit dan punya track record di olahraga gitu. Nah, teman-temanku yang tahu aku tuh bener-bener kombinasi antara dua itu. Jadi dia yang bener-bener kayak, aduh ini lo harus ikut banget. Dan waktu itu aku masih bener-bener kayak, apa sih gitu. Kayak pada saat itu kan aku menjabat country manager di sebuah company. Ya. Dan aku yang nggak kepikiran lah gitu loh untuk apply di sebuah acara reality TV show gitu kan. Walaupun bisnis simulations game. Jadi aku masih yang kayak, oke, cuma gitu-gitu doang. Dan tapi aku nggak apply. Aku bilang, ya. Dia bener-bener tuh kayak ibaratnya you have to apply. Terus-terusan diingetin. Terus baca dulu. Terus aku baca gitu kan. Nah, pada saat itu sebenarnya tertulisnya itu umurnya kalau nggak salah 25 sampai 40. Aku tuh 41 waktu itu. Jadi aku udah kayak yes gitu loh. Jadi bener yang kayak udah lewat umur gue gitu. Kalau bilang yes berarti emang di awalnya nggak pengen. Jadi bener-bener kayak enggak, kayak hidupku tuh udah yang kayak udah kayak nggak pengen kemana-mana lagi gitu. Terus aku jadi kayak umur gue udah lewat gitu. Terus gue tanyain deh gitu. Oh tetap keke. Beneran. Jadi dia yang tanyain dan ternyata memang umurnya di-expand. Jadi yang tadinya 25-40 tuh jadi 20-45. Nah makanya sekarang pun terjadinya kan 16 kandidat ini 23-44. Jadi memang expanded gitu. Jadi dia yang kayak, tapi lo mau nggak? Dia gitu kayak, aku tuh nggak enak sama dia. Jadi aku tuh bener kayak ya udah ya ini. Jadi aku masukin CV gara-gara dia, beneran gara-gara dia. Habis itu terus tiba-tiba somehow shortlisted, di interview sama assistant producer, di interview sama produser. Terus udah gitu tiba-tiba terakhir adalah kamu akan masuk ke jenjang terakhir, akan diinterview langsung oleh Chatri Sitiotong, the hostnya gitu kan. Aku gitu. Langsung diinterview sama dia ternyata. Yes. Pas terakhir ya, jadi kayak shortlisted. Terus pas di interview dia, ternyata dia hanya nanya satu dan habis itu dia langsung bilang, congratulations, you are selected to be one of the 16. Aku kayak, Mbak penasaran pertanyaannya apa sih? Kok bisa cuma satu pertanyaan? Dia nanya, why should I pick you?
Oh, oke Why should I oke. pick you Ya. amongst the thousands yang apply Mhm gitu. mhm. Ya aku jawab dengan Mhm jawabanku lah mhm. gitu. Tapi ternyata abis itu oke, gini gini gini, congratulations you're picked to one of the 16. Jadi kan sebelum telepon sebenarnya dia udah Dia udah lihat-lihat dia ya? udah Heeh. gitu. Cuman begitu tutup telepon di situ aku baru yang kayak, "Oh my God, gimana ini?" Oh oh ternyata Baru beneran nih gitu? jadi baru beneran. Jadi setelah aku tahu aku masuk, itu baru aku kayak, "Oh no, gimana ya?" Antara kayak, gitu yang kayak bener-bener, "Oh my God," gitu dan mewakili Indonesia gitu kan. Cuman terus, tapi kan gue kerja gitu loh. Terus kayak Mhm dan mhm di posisiku itu aku tidak mungkin banget untuk, "Aku cuti dulu ya 2 mhm bulan," tuh nggak mungkin banget gitu. Karena boleh dibilang aku orang nomor satu di company pada saat mhm. itu dan karena di retail tiap hari it's very apa ya, setiap orang pasti konsultasi sama aku, terus udah Mhm. gitu every decisions making kan terjadi setiap hari harus melibatkan Iya, aku. apalagi retail waktu itu di masa pandemi ya? Yes! Mhm. Nah, jadi aku bener-bener kayak aku nggak mungkin, say kayak, "Aku off dulu ya Iya iya. 2 bulan untuk this thing," gitu kan. Jadi aku bener-bener yang pada saat itu beneran, "So so what do I do?" Gitu. Akhirnya aku bilang, "You know what? Ini kayaknya jalan ya dari Tuhan atau dari universe," karena beneran I didn't ask. Aku Iya aku nggak kayak, "I want," didatengin dan dipaksa ibaratnya, iya "You have to apply." Kayak bener-bener iya sama Tuhan tuh, "Nih loh, iya nih iya. nih Mhm pintunya," gitu kan. mhm. Terus bener gitu kan, dan aku hanya being myself aja gitu, being myself aja, terus dapat. Jadi di situ aku merasa kayak, kalau aku nggak ambil, ada rasa yang ngomong aku kayaknya arogan deh, Oke, gitu kan. Maksudnya heeh. kayak, "Lo udah dikasih jalan yang Mhm mungkin nggak semua orang bisa, mhm dan mungkin orang pengen, mhm terus masa aku bilang enggak?" Gitu mhm kan. mhm Walaupun kalau diomongin, "Tapi kan lo punya karir, ini lo tinggalin begitu aja untuk itu." mhm. Tapi aku juga mikir gini, ini reality TV show, but it's a business reality TV show. Nggak beda kok sama karir. Dan justru Mhm aku merasa mungkin aku bisa belajar banyak mhm. Jadi dari, bertimbangnya di situ ya? iya. Heeh. Itu Jadi yang akhirnya akhirnya di situ. malah Jadi ini? satu, aku tahu aku tidak bisa dua-duanya. Mhm Jadi aku harus pilih. Aku ikut atau aku tetap kerja. Gitu, nggak bisa setengah-setengah. Nah, terus aku pertimbangkan kalau aku ikut, nothing tulus juga. Karena sebenarnya ini pengembangan dari karirku juga. Karena oke. ini business reality TV show and it's worldwide. Ya. Dan mungkin aku somehow di kepala tuh ada ngomong, kayaknya aku malah justru bisa belajar banyak di sini. Karena aku Mhm udah merasa nyaman. Waktu itu aku udah merasa benar-benar I know everything in my industry. Di retail tuh aku udah merem deh gitu. mhm. Tapi terus sekarang tiba-tiba dicemplungin lagi ke Iya kolam iya, yang heeh. industrinya juga macem-macem kan Mhm. si ininya. Aku yang kayak, ya mungkin ini aku disuruh belajar lagi kali. Jadi aku yang kayak, oke hayu mari. Tapi kalau pertimbangan kayak gitu Mbak, rata-rata kan kita suka kepikiran ya, Ya, aduh ngelepasin kerjaan gitu ya. ya, Tadi aja aku merinding loh pas, gua nggak bisa nih 2 bulan pasti harus dilepas. iya, Sedangkan itu kan udah mantep banget ya, udah iya, ajak, udah iya, settle gitu. iya. Itu kan artinya semua kehidupannya Mbak Paulina itu udah rapih sesuai dengan Yes, pekerjaan, yes, pemasukan iya, tiap bulan yes. juga gitu. Gimana bertimbangnya sih Mbak untuk ngatur, untuk tenang? Kok kayak dari ceritanya Mbak kayaknya tenang banget gitu ngambilnya. Aku somehow entah kenapa pada saat aku mikir itu, of course ada rasa fear-nya lah ya. Iya Aku iya. pikir kayak, you know what, abis ini kalau aku nggak menang, aku dapat duit dari mana Nah, iya gitu kan iya iya. ibaratnya Mhm ya. Tapi ada rasa tenang yang kayak, aku dikasih jalan, nggak mungkin aku nggak dikasih tahu abis ini kemana, mhm. gitu. Jadi walaupun pada titik itu mungkin aku nggak tahu, tapi sampai aku hidup sampai hari ini nih, Iya. selalu kok kalau aku Mmm. nggak tahu, pasti nanti tiba-tiba lewat sini ya. Iya iya. Tahu-tahu ada lagi lewat sini ya gitu. Walaupun aku nggak tahu nanti jalannya lewat mana. Jadi itu yang bikin aku waktu itu yang kayak aku percaya aja sih gitu. Ini yang ngasih kan juga pasti Tuhan ya atau Mhm. universe. Nggak mungkin kok di abis itu suruh masuk jurang. Aku percayanya itu. Iya iya. Menang ataupun nggak menang ya. Iya. Kalau menang ya udah jelas. Tapi kalau pun nggak menang, aku pada saat itu tetap ada confidence pasti dikasih Mmm. jalan. Itu sih. Nggak ada yang kebetulan juga ya? Kalau kayak gitu ya? Nggak ada. Soalnya ya? Aku percaya di mata kita kebetulan, di mata Mhm manusia mhm kebetulan. mhm. Cuman menurut aku semuanya pasti sebenarnya udah ditata dengan rapih lah. Di saat akhirnya Mbak ngambil keputusan itu ya, sebetulnya Mbak, lagi punya mimpi jangka pendek atau jangka panjang gitu nggak sih, Mbak? Kalau ditanya pada saat itu aku ada mimpi nggak? Sebenarnya nggak, mimpiku tuh lebih ke arah, aku rasa aku udah less ambisius, Mmm. dan aku lebih merasa kayak, aku udah dikasih banyak sekali.
di karir, ya di rezeki gitu ya, Iya. di jalan hidup walaupun sebelumnya banyak batu kerikil, Mhm. sekarang aku tuh kayak lebih ngerasa, aku bisa ngasih apa ya gitu. Jadi pada saat dikasih itu juga aku ngerasanya kayak mungkin aku ngambil jalan ini untuk bisa sesuatu yang aku bisa kasih. Ada pemikiran ke situnya juga. Mbak Paulina, sekarang aku Yes. mau tanya soal salah satu episode nih Ya, waktu di Apprentice. ya. Jadi aku lihat juga di sosmed, Mbak Paulina itu sempat, bilang bahwa mengalami panic attack Oh ya, ya, ya. dalam salah satu physical Iya, challenge. iya, Itu boleh cerita nggak Mbak? iya, Kayaknya kan kita banyak mengalami juga ya iya, panic iya, attack semacam itu. iya. Apa yang terjadi sih Mbak? Jadi itu mirip banget yang terjadi di episode 3 tuh kalau nggak salah ketika aku harus berenang. Jadi aku harus 4 laps bolak-balik dengan 4 gaya yang berbeda. Nah itu tiba-tiba di tengah leg 3 kalau nggak salah, aku tiba-tiba anxiety attack, meaning badanku stop responding, terus aku tiba-tiba panik berlebihan. Sebenarnya bukan ke aku, cuman panik berlebihan, aku merasa aku nggak bisa nafas. Jadi aku bener-bener kayak, gitu. Padahal kan itu di kolam yang juga nggak dalam-dalam aman gitu ya. Nah itu tuh mirip banget sama waktu aku pernah satu triathlon, aku ikut di tengah laut, similar. Jadi makanya aku teringat itu tiba-tiba bener-bener panik di kepalanya, merasa kayak I need to breathe and I cannot breathe karena ada air, gitu. Mmm. Jadi padahal aku pada saat yang di episode itu aku lagi telentang, lagi gaya dada. Kan nafasnya biasa, nggak ada Iya. air kan, cuman Mhm. tetap sama. Jadi karena tiba-tiba anxiety attack di kepalaku yang benar-benar berlebihan, you cannot dan panik. Kayaknya karena memang pada saat itu kan ada drive yang "Ayo ayo ayo ayo," Oh, dan oke. aku satu-satunya yang harus mewakili dan 4 laps gitu kan. Nggak ada latihan, terus kita habis lari-lari harus langsung berenang gitu. Mhm. Nah, itu similar ketika aku di tengah laut pada saat triathlon itu lebih serem karena tengah laut nggak ada pegangan. Betul. Kalau di episode 3 aku langsung melipir, langsung pegangan Iya iya. gitu. Di laut bawah juga nggak Nggak ketahuan ada, lagi dan ya? itu aku lebih panik banget karena kakiku udah nggak nyampe bawah dan Mhm. arus bawah tuh undercurrent-nya lagi kencang Deras banget. ya? Mhm. Terus di situ kepalaku tuh kenceng banget dan mungkin ini similar sama kalau orang mengalami anxiety attack. Kepalaku tuh berisik banget tuh ngomongnya yang kayak nggak bisa, "You cannot, you will drown, you have to go back, this is not for you." Mhm. Jadi bener-bener yang kayak, "No, no, 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 you have to go back, save yourself," gitu. Iya. Tapi terus aku kayak somehow kemudian ada setengah suara juga yang kayak ngomong, enggak, you can, tenang, tenang, nafas, tenang, you can overcome this." Terus aku bener-bener meditate, kalau waktu di laut ya, Iya. aku semacam kayak small meditasi di tengah laut. How? Just breathe. Aku bener-bener kayak cuman nafas panjang, Mmm. buang napas. Nah sama, Sambil bergerak gitu, Mbak? nah diem. Berhenti Ya, dulu jadi ya? sambil diem saya begini aku kayak nenangin diri dulu supaya pikiran-pikiran yang nggak benar tadi tuh keluar dulu, lebih ke situ. Nah sama, jadi yang di episode 3 juga sama. Jadi aku pun nggak sadar itu setelah aku nonton baru aku lihat. Bener-bener ngapnya tuh kayak gitu. Itu aku juga baru lihat pas nonton episodenya, aku kayak, "Oh segitunya ya." Padahal I was swimming-nya begini gitu, Mhm. kenapa bisa Mhm. kehabisan Mhm. udara gitu kan. Mhm. Memang panic attack gitu. Nah, waktu itu aku cara menetralisirnya atau ngilanginnya ya balik. Jadi aku bener-bener yang kayak take time, aku nafas lagi, small meditasi, ngilangin semua pemikiran itu dan balik ke it's okay, tenangin, you can do this. Dan aku ngeh pas again nonton di episode 3 itu, aku Ya? nonton diriku sendiri, pas aku mau mulai aku senyum. Jadi aku kayak gitu. Jadi kayak Oh. iya, jadi kayak abis ada perang di sini, terus I win myself. I win over myself yang tadinya ngomong, "You cannot," gitu. Mhm. Yang kayak, Mhm. "No, stop," gitu, "You Mhm. will drown," abis nafas gitu kan. Kayak itu rasanya. Tapi untuk recovery-nya itu Mbak, yang Mbak bilang akhirnya sampai bisa tersenyum gitu Ya, ya, itu, berarti bisa berubah dalam hitungan detik, menit, detik malah detik, ya? detik, Itu detik. kok bisa sih Mbak? Maksudku nggak semua orang bisa dalam hitungan detik ya, Ya, karena kan battlefield di kepala tuh luar biasa. luar Ya, biasa. Karena memang udah banyak berlatih gitu pakai tanda ya. kutip. Aku rasa ya. Iya Jadi ya. aku rasa kebantu banget karena aku juga meditasi. Aku pernah ditanya gini sama seseorang, "Lo rajin meditasi?" Enggak. Aku nggak rajin meditasi dan aku sempat jawabnya gini, "Kalau proper enggak." Terus aku dibalikin, "What do you mean proper?"
meditasi tuh nggak ada yang harus proper, Oh, kayak harus oke. begini atau harus begini atau kan banyak teknis ya. Iya. You can do it, tapi sebenarnya meditasi sebenarnya kayak duduk terus merem, itu juga udah meditasi. I just did half second of meditasi just now. Oke. Gitu. Jadi, nah aku sepanjang aku bekerja, apalagi aku di retail, itu kan fast pace sekali dan aku sering juga kayak jualan nggak nyampe atau apa gitu Iya, kan. iya. COVID, you know, Iya. the heart rate selalu begini-begini gitu. Aku terlatih untuk selalu take a deep breath untuk nurunin tensi dalam badan. Jadi kayak kepala atau jantung turunin. Jadi kalau aku udah mulai marah aja. Misalnya aku udah mulai marah, aku pasti yang kayak tarik nafas dulu Iya. gitu. Jadi badannya udah mulai otomatis. Jadi even kalau misalnya aku di mobil macet, aku take time untuk nafas gitu. Jadi terus di mobil aku biasanya pasang lagu meditasi. Nah jadi badanku udah lumayan bisa switching. Terlatih ya? Terlatih. Jadi Oke. pas kejadian kemarin aku nggak lagi kayak waktu Awal-awal triathlon tuh aku bener-bener harus ngomong di dalam, tenang. Ini enggak, aku bener-bener cuma kayak in a split second. But I think 3-5 detik deh. Itu Aku tetap cepat sih. iya, terus abis itu udah mulai lagi dengan ini. Jadi iya sih kebantunya kayaknya karena aku lumayan sering switching dengan meditative mode, dalam badan. Jadi badan tahu kapan harus balancing lagi. Ada nggak sih Mbak yang akhirnya Mbak sadari ya, sesudah udah beberapa episode kan, ini udah jalan gitu ya, ada bagian-bagian yang ternyata, ternyata gue udah ngalamin nih, aku udah ngalamin ternyata aku di-push sampai di limit ini, dan ternyata masih bisa lebih lagi nih, gitu. Ada momen-momen kayak gitu nggak sih Mbak? Banyak banget, setiap hari. Oh setiap hari Setiap ya malah? hari banget, karena yang paling obvious adalah physical task. Karena physical task-nya itu sampai episode yang sekarang sudah tayang aja, most of them is very challenging and scary. Ya. Most of them. Dan yang paling menakutkan mungkin episode yang terakhir aku lihat gitu ya, yang aku harus berantem di ring tinju. Ya, di cage ring yang kalau kita biasanya lihat tuh MMA, orang-orang bantingan, gulat apa segala, mixed martial arts kan. I have to fight somebody in it gitu. Aku orangnya non violent sekali gitu kalau disuruh Suka nafas, meditasi, tiba-tiba harus harus kayak you're gonna be match one on one, mati gue. Kayak itu satu gitu. Jadi aku tuh benar-benar tapi setelah selesai match, it's just overcoming your fears. Jadi banyak banget momen, terutama kalau di physical task, aku sendiri nggak tahu kalau badanku bisa. Ternyata bisa. Dan kepalaku ribut sekali ketika mau. Jadi kayak kalau ini gimana, kalau gini you cannot. Kayak yang paling menakutkan mungkin waktu harus berantem, waktu harus fighting. Itu aku bener-bener kayak, will I survive? What if, aku sampai bilang sama opponentsku, kayak lawanku, don't break my leg please. Pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan aja ya gitu. But we have to win gitu kan. Terus kalau secara keseluruhan challenge juga, it's very challenging karena si business challenge yang kita dikasih itu tuh sesuatu yang kalau di company normal mungkin bisa dilakukan dalam 3 bulan. Ini kita harus lakukan semuanya dalam 2 hari. Everything. 2 hari ya. Everything. Jadi maksudnya everything adalah apapun yang dilihat, packaging, design, itu semua kita. Nggak ada masalah, konsepnya nanti ada orang lainnya. No, it's all us. Makanya kita nggak tidur. Jadi it's bener-bener yang kayak, aku yang kayak, ini kita harus begini 2 bulan? Really? Kayak, iya, jadi kayak bener-bener badanku, my physique was kayak challenged, my brain was challenged, my spiritual was challenged, tapi at the end of the day, aku ngerasa kayak, enggak kok gitu. If you just take it everything one step at a time, the fear is actually it's just in your head, lo bisa kok gitu, kita bisa. Jadi aku percaya gara-gara itu aku ngerasa kadang-kadang we're actually stronger than we think. Aku percaya banget itu. Mbak Paulina, selama menjalani kompetisi di The Apprentice, pernah ada perasaan minder nggak sih Mbak? Ini ya kadang-kadang kita lihat semuanya tuh sangat penuh percaya diri gitu ya. Tapi ada sedikit nggak sih Mbak? Atau kayak Mbak emang udah I can do this dan sangat percaya diri itu udah terbuild up gitu? Kalau minder sih enggak, karena aku jarang minder pada umumnya. Bukan karena apa-apa, aku kayak nanti harus ngajarin tuh gimana caranya ngajarin kita. Maksudnya gini, bukan jarang minder, cuma maksudnya
aku jarang meng-compare diri sama orang lain. Oke. Gitu. Jadi rasa minder kan biasanya karena kita comparing kan gitu. Jadi nah, tapi ada satu rasa yang mungkin bukan minder, tapi lebih ngerasa aku masuk di golongan yang older ya, gitu. Oke. Jadi pada saat kita pertama kali diperkenalkan diri gitu kan, di situ aku baru sadar range umurnya adalah jauh banget, 23 sampai 44. 45. 44 Iya, tadi ya? sebenarnya dibukanya 20 sampai 45, tapi yang masuk Kontestannya ya? 23 sampai 44 dan aku 41. Jadi aku masuk di golongan yang agak grup atas gitu. Iya. Cewek mungkin aku paling tua sendiri gitu. Ada rasa yang kayak oke, gitu loh, yang kayak apakah berarti aku physically akan lebih kayak again tuh keluar kepala Langsung ada perhitungan-perhitungan yes, itu ya? langsung ada kayak oh waduh aku secara fisikal ngelawan yang jauh lebih muda misalnya. Karena kan kalau fisikal udah pastilah kalau umur atlet umur 25 sama atlet umur 40 pasti stamina beda. Jadi di situ udah ada yang pikiran situ. Kemudian kalau di soal bisnis, aku malah yang kayak confident banget. Oke, Karena aku justru pengalaman ya? betul, aku malah ngerasa kayak tenang. Karena kayaknya kalau dari experience justru sepertinya aku lebih nih dari mereka gitu. But at the same time, aku juga mikir, tapi yang muda-muda ini jauh lebih agile, jauh lebih technology savvy, kayak gitu sih. Jadi minder enggak, cuman ada self assessment. Ya betul, ya. Self assessment dan environment assessment ya, menilai-menilai gitu ya. Jadi cara Mbak memaintain percaya diri gitu ya, tetap nggak menggubris pikiran-pikiran pertimbangan itu supaya bisa tetap lebih advance, lebih advance dari lawan. Itu lebih ke gimana tuh Mbak caranya? At the end of the day aku self reflex aja. Jadi kalau misalnya dilihat setelah episode ini keluar gitu ya, banyak banget komen ke aku yang calm banget ya. Iya. You're very calm. Saya juga menonton melihatnya begitu ya. Banyak yang bilang gitu, banyak komen gitu. Even maksudnya kalau debat pun nggak pakai nada tinggi gitu. Slow Iya, tapi gitu. kayak gitu kan. Banyak yang bilang kayak gitu. Mungkin aku ngerasa justru super powerku di kompetisi ini adalah being calm. Karena ternyata being calm membuat mereka semua grogi. Iya, bisa membuat orang terintimidasi kan. Kayak kok dia baik-baik aja. Kok gue deg-degan dia cool aja. Dan itu sebenarnya emang sudah Mbak praktekkan sebelum di kompetisi berarti? Iya, tapi nggak disengaja. Maksudnya sebenarnya kan kalau aku being calm, it's for me. Yang kayak tadi Mbak cerita ya? Aku butuh menenangkan diriku sendiri karena tekanannya banyak sekali ya kan, tekanannya banyak banget, terus yang ini berantem lah, apa segala macam, masih mikir, aduh gue nggak tidur lagi malam ini, segala macam itu kan kayak banyak banget. Jadi aku sebenarnya calm for myself, bukan untuk, nggak ada strategi untuk maintain, tapi ternyata mereka ngeliatnya kayak, oh my god nih orang compose banget gitu loh, yang kayak she's so, kayak calm gitu. Jadi secara nggak sengaja sih, jadi aku bisa bilang, oh maybe my superpower was being calm in the competition. Karena kalau udah kayak gitu kan ketika ada semua orang rusuh lalu ada yang satu tenang kan orang lagi jadi bertanya-tanya ya, apa yang ada di kepalanya, nggak ketebak gitu. Nggak ketebak, iya. Tadi kan kita bicara soal sudah terlatih gitu ya. Mbak ada kayak rutinitas tertentu nggak sih? Kan Mbak cerita suka meditasi nih. Apakah itu kayak ada waktu khusus gitu dalam satu hari? Kalau meditasi aku sebenarnya nggak punya waktu khusus. Jadi dulu aku sempat berusaha rutin. Jadi karena kan sempatlah gitu diajarin atau apa segala macam, sebaiknya satu hari misalnya bangun pagi atau mau tidur setengah jam atau 15 menit, 1 jam. Aku mungkin orangnya nggak bisa diatur. Jadi dan aku merasa malah jadi itu kayak chore gitu, kayak kerjaan. Jadi aku belajar yang tadi aku bilang, aku meditasi itu bisa kapanpun. Jadi aku belajar justru menyelipkan meditasi di setiap menit hariku, gitu. Karena tadi tidak ada yang proper, nggak ada yang baku juga gitu ya. Gitu. Jadi itu yang membuat aku jadi lebih gampang tenang. Dan somehow gini, aku ngerasa the minute you're calm, otak tuh bisa lebih bekerja dengan baik. The minute you're not calm, dan mikirnya pasti berantakan. Your decision making biasanya berantakan. Itu sih, dan aku sering banget di dalam posisi di mana my decision matters. Di pekerjaanku ya, bukan di apalagi di apprentice gitu ya. Cuman di sebelum apprentice pun, I was in a position di mana my decision matters for people atau for the company. Jadi harus banget kepalaku tenang. Itu sih, jadi lebih ke kebutuhan dibanding aku berusaha
I have to meditate because of something. Terus ditambah aku nari. Oke. Jadi aku tuh sekarang aku ngajar meditative dance. Jadi awalnya sekitar 6 tahun yang lalu ketika mamaku meninggal, jadi 1,5 tahun sebelumnya papaku meninggal. Oh, so sorry Mbak. It's okay. Kemudian 1,5 tahun kemudian mamaku meninggal. I was waktu itu bukan shock gimana ya, in grieving banget. Ya. Karena ketika mamah meninggal aku nggak siap. Kalau papa meninggal kita lumayan siap karena papa udah lama sakit. Nah pas mama meninggal tuh I didn't realize I was really kayak ada bagian yang kayak hilang aja gitu. Nah tiba-tiba somehow again, makanya aku percaya semua ada jalannya dan pasti dijagain. Itu ada temanku yang kayak, ayo lo nari, ayo ikut nari, ayo ikut kelas nari. Okay. Aku tuh dulu kecil atlet gimnastik, jadi badanku masih fleksibel. Wah, lentur ya Mbak ya. Masih fleksibel dan masih strength-nya ada lah gitu. Jadi ikutlah kelas contemporary dance gitu. Contemporary itu kayak ballet tapi in a rebellious way. Jadi tapi tekniknya teknik ballet. Nah, awalnya cuma ikut-ikut gitu aja, tiba-tiba aku menemukan ada rasa release, ada rasa relief and release gara-gara nari gitu. Jadi aku ngerasa pada saat aku nari, kok enak ya. Oh gitu. Similar rasanya ketika aku meditasi atau berdoa, itu rasa tenangnya tuh sama gitu. Kayak orang bilang misalnya meditations high, kan ada istilahnya, ini sama kayak dancing high gitu. Jadi aku kayak terus penasaran, kok kenapa ya gitu. Ternyata pas aku baca, aku cari tahu sainsnya apa segala macam, memang ketika kita nari, we're actually meditating karena kita fokus. Apalagi nari yang gerakannya diatur dengan mesti dengerin lagunya, beatnya harus ngikutin. You're there, nggak bisa mikirin gue tadi makan apa ya atau habis ini gue mau kemana tuh nggak bisa lost langsung. Jadi it's very focused and it's meditating actually but moving gitu loh. Gitu. Benar, dan malah gara-gara moving itu tuh bisa keluar semua. Jadi kayak energi jalan semua, darah mengalir. Karena sebenarnya energi kan bukan nothing superstitious about energy. It's basically jalannya darah ngalir, ya kan. Terus semua aliran cairan dalam tubuh tuh ngalir dengan baik. Jadi rasa efeknya tuh hampir sama di situ. Jadi aku ketagihan. Waktu itu tuh aku awalnya pelarian lama yang which is beneran kayak tiap hari aku nari. Tiap hari aku nari gitu sampai aku sempat cedera juga gitu lututku karena tiba-tiba badannya dipakai terlalu excessively. Tapi di situ aku tiba-tiba menemukan, oh wow, there's another mode of meditations yang buat aku lebih enjoyable gitu. Yang bener-bener I can lost myself pada saat nari dan efeknya tuh sama kayak meditasi itu sih. Mbak nanya dikit dong, tadi Mbak cerita bahwa Mbak sempat nari setiap hari. Ya. Kenapa Mbak sampai nari setiap hari? Nah, pada saat itu mungkin kan aku grieving ya. Jadi karena aku habis kehilangan kedua orang tua aku dalam waktu dekat, terus dan mungkin aku orangnya tidak terlalu ekspresif. Jadi aku orangnya tuh nggak yang nangis gitu atau nggak curhat, nggak terlalu. Jadi biasanya aku bisa berduka dengan caranya sendiri. Nah, terus gara-gara tiba-tiba diajak nari, tato aku kok enak ya. Kau ini kayak ngerilis ya. Jadi aku bisa tuh nari tiba-tiba nangis gitu. Nari tiba-tiba, kayak badanku lagi curcol lewat gerakan gitu. Jadi kalau musiknya pas, terus gerakannya pas, terus moodnya pas, tiba-tiba nangis sambil nari. Jadi it's very meditative. Itu sih, itu yang aku rasain. Nah makanya jadi badanku kayak pengen lagi. Yang tadinya cuman contemporary dance, aku cobain hip hop. Itu juga beda. Gitu. Jadi pas hip hop yang aku dapet adalah happy banget. Happy banget. Jadi bener-bener yang kayak, karena kan teknisnya hip hop kan nggak usah pikirin form, you just enjoy and get your swag istilahnya. Swag, gitu kan. Jadi bener-bener yang, dan aku mungkin for some people, teman-teman kelasku tuh 20-an, 30-an, mereka juga ngeliat aku, ini udah 40 something, but she's actually having fun with us, just like us. Dan itu ngebawa aku jadi happy banget gitu. Jadi aku dapat banget balance-nya dan healing-nya gara-gara nari waktu itu. Makanya aku nari tiap hari. Karena itu yang aku rasa. Dan tadi tuh aku baru ngeh, oh ternyata nggak cuma satu jenis tari gitu ya. Ternyata ada hip hop juga gitu. Iya, aku waktu itu contemporary, hip hop, terus apa tuh namanya, Broadway, koreografi. Ada banyak banget aku ambil. Semuanya dicobain. Yes. Jadi
kadang kan orang berpikir meditasi itu kan harus cool, harus tenang. Jadi No. mungkin dance-nya atau tarinya yang spesifik tertentu. Ya. Ternyata bisa apa aja ya? Bisa apa aja. Justru kalau di kelas meditative dance yang aku ngajar, itu nggak ada tekniknya. Justru benar-benar, dan buat aku sendiri ya, when I'm doing meditative dance, it's really aku ngebiarin kayak aku menempatkan 1 jam, kalau aku nari 1 jam, itu ngomong sama dalam hatiku, sama hatiku atau my soul misalnya, dan biarin dia yang nari. Oh, I see. Gitu. Jadi misalnya di situ aku justru bisa jadi dengerin hati. Aku lagi sedih kah? Aku lagi seneng kah? Aku lagi numb kah? Aku lagi capek kah? Dan badan kita bergerak as it is. Karena badan kita itu segitu pinternya gitu loh. Dan surprisingly aku sering banget ada efek fisiknya juga. Jadi Apa itu, misalnya aku sakit punggung gitu ya, misalnya pegel karena apa. Terus aku coba dengan teknik yang sama gitu, kayak cuman kayak mau meditasi tapi kayak mau nari gitu. Terus kayak dengerin aja badannya mau ngapain. Terus badanku kayak, tanganku kayak bergerak, nggak bergerak sendiri, cuman kayak dia pengen bergerak begitu, terus tiba-tiba hilang sakitnya. Jadi kayak your body knows how to fix yourself. Oh, Gitu. wow, Itu beneran, itu efek yang aku rasain dari moving meditation. Aku curiga habis dengar ceritanya Mbak Paulina nih, semua kawan puan mungkin pengen nyobain di rumah. Tapi bisa kan Mbak? Nggak harus nggak harus belajar teknik tertentu gitu nggak ya? Justru si meditative dance ini benar-benar buat, karena gini, ada orang yang bilang aku nggak bisa nari. No, your body was designed to move. Dan nari Jawa emangnya kayak hip hop? Enggak kan? Gerakannya minimal kan? But it's a dance, right? Gitu. Jadi justru dengan meditative dance itu badan yang bilang nari itu gimana. Jadi aku nggak pernah di kelas meditative dance, aku justru biasanya either tutup mata atau kacanya dibalik. I'm not gonna judge you, nobody watch you, I'm not gonna tell are you doing it right atau enggak. Your body is telling you gitu. Cuman paling aku men-trigger biasanya kalau yang awal-awal bergeraknya masih nggak berani. Dan biasanya ada hubungannya. Kalau orangnya yang introvert atau biasanya kayak nggak berani expressing segala macam. Atau jaim mungkin? Atau jaim biasanya akan ininya yang kuat sekali, kepalanya yang kuat banget. Diliatin orang. Iya. Gerakan lo nanti dibilangnya apa gitu ya? Iya, padahal let it free. It feels so good to be free. Oke. Lanjut dikit yang tadi Mbak cerita bahwa nari itu, ketika nari meditative dance, kita kan jadinya sebetulnya tidak perlu terjebak dalam prasangka orang lain. Tadi itu ya, nggak ada penilaian, apalagi buat nari buat diri sendiri. Itu kok seperti mirip dengan support system ya Mbak? Similar sebetulnya. Tapi support system dari dalam. Oh jadi gini, dengan diri sendiri gitu. Benar. Jadi sebenarnya apa yang men-trigger si menari dengan mode meditatif atau ke dalam diri sendiri itu, kita tuh keseharian kita tuh terlalu banyak bising di luar. Bising tuh maksudnya ada orang lain yang ngomong, ada TV, ada berita, ada internet, ada film, ada radio, so many noise, ya kan? Dan berita-berita itu kan kita nggak bisa saring. Kita nggak bisa, telinga kita bilangin dengerin yang enak doang atau yang baik doang. Banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi psikologis kita. Nah, sebenarnya secara biologis, psikologis kita mendengar sesuatu, otak kita bekerja langsung memerintah sesuatu ke kelenjar. Itu sebenarnya yang bisa, makanya kenapa orang bisa tiba-tiba serangan jantung gara-gara denger berita buruk misalnya. Kan sebenarnya dari situ. Nah, si meditative dance ini tuh sebenarnya, atau meditasi sih pada umumnya, itu mengajari untuk men-screen itu semua, dengerin hatinya ngomong apa. Nah, gara-gara terlalu banyak si noise di luar tadi, kadang-kadang yang di hati kita tuh diem justru, malah kayak, karena ininya kepala kita yang justru jadi dominan ya. Dominan kayak tadi aku panic attack gitu. Ini kan dominan sekali kan, ngomong nggak bisa, balik, you're gonna drown, apa segala macam gitu kan. Begitu ini didiem, bukan disuruh diem sih, dia nggak mungkin diem. Cuman maksudnya dibiarin aja. Tapi cuman kayak gini-gini tapi nggak ada suara gitu kan. Yang ini tuh bisa ngomong. Di mute ya? Iya, ini kayak ya udah biar aja ngomong aja tapi di mute ya gitu. Aku lagi mau dengerin yang ini ya gitu. If you really try it in a good way, hati kita tuh bisa ngomong dan kita bisa make conversation. It happens, dan di kelas meditasi, di meditative dance ku tuh biasanya ada sesi habis kita melakukan exercise,
aku suka trigger ajak ngomong, what do you feel? Karena aku juga mau melatih untuk you have to express what you feel. Jadi kalau aku tanya bukan buat aku, kelenjar kelima, cakra kelima atau kelenjar di sini kan itu biasanya stuck kalau kita nggak bisa ngomong atau Oh komunikasi kita gitu. terbatas Oke. atau kita nggak tahu cara, atau banyak orang yang kayak udah gue telan aja deh, aku sakit hati aku Pendem telan, itu aja. pasti ada jadinya nanti ada problem gitu. Mhm. Nah, si si pada saat kita komunikasi sama hati atau soul, itu tuh dia suka bisa ngomong balik. Mmm. And people sometimes surprised. Mhm. Nah, di kelasku tuh banyak banget murid-muridku yang kaget sendiri gitu pada saat aku biasa aku pandu. Jadi Iya. aku pasang musik terus aku ngomong. Jadi misalnya feel ini atau nggak nafas apa segala macam, terus gerakin apa segala macam. Terus biasanya panduanku adalah ngomong sama hati. Itu tuh banyak orang yang feedback ke aku, hatinya yang ngomong gitu. Jadi kalau misalnya how are you? Kapan terakhir kali nanya sama hati sendiri how are you? Iya iya. Kaget loh Iya iya. hatinya gitu. Itu terjadi gitu. Coba nanti kapan-kapan di rumah sendiri tanyain hati sendiri how are you? Bisa tiba-tiba nangis, bisa tiba-tiba I'm just very happy gitu. Tiba-tiba ngomong gitu loh, berasa. Dan itu kadang-kadang kita nggak rasa karena the noise in our head is so loud. Nah, meditative dance ini ngebantu untuk noise itu di mute dulu, dan you sunk with yourself dengan musik, dengan badan, and you just listen to it, then respond to it, release it. Oke, karena dance itu yang membantu kita fokus ya. Bener. Tadi ya, sebenarnya dia membantu ya. Membantu. Gitu. Dan membantu dan sebenarnya kayak olahraga. Darah jadi ngalir, ya kan? Keringat ya? Iya, jadi keringetan. Terus maksudnya kalau meditasi duduk kan memang bagus buat nafas, semuanya ngalir normal. Tapi pada saat kita bergerak, darah bergerak, aliran apa. Jadi kalau olahraga kan lebih terakomodir untuk ada peraliran darah yang kemudian jadinya peraliran energi tadi. Itu sih. Berarti kan Mbak punya kelas kan ya? Punya kelas meditative dance itu ya, tadi udah cerita dari ceritanya. Alasannya apa Mbak biasanya? Mereka? Iya. Macam-macam. Jadi ada yang dari aku penasaran aja apa sih meditative dance, tapi lebih banyak, dan ini umurnya wide banget, dari yang 20-an bahkan ada murid termuda tuh 16. Sebenarnya aku bilang kelasku tuh kalau bisa 20 ke atas. Karena takutnya kalau di bawah 20 masih belum ngerti. Tapi ada satu anak yang 16, aku kenal dia dan aku rasa dia udah ngerti. Sampai yang paling tuh mungkin ada 50-an something sampai 60 tuh ada. Rata-rata karena mereka mencari jalan untuk either healing atau lebih tenang, ngilangin stres, dan somehow gara-gara WFH banyak sekali. Oh, banyak yang mendaftar dan ikutan. Jadi banyak yang kayak aku terkungkung di rumah udah berapa bulan, I feel so stressed, I need some channeling out. Dan ini salah satu cara yang dia pengen tahu sih, lebih kayak gitu banyaknya karena memang cari channeling out. Oh gitu. Mbak Paulina, kalau tadi kan semua cerita tentang meditative dance ini kan lebih ke diri sendiri gitu ya Mbak ya. Tapi kalau Mbak sendiri gitu, ada selalu punya teman untuk cerita juga nggak sih Mbak? Kalau itu kan untuk diri sendiri gitu, tapi untuk dari Support luar system. gitu, betul? It's a very good question, karena aku tidak pernah bercerita hanya pada satu orang. Jadi kalau ditanya support systemku, yang tunggal aku bisa bilang mungkin Tuhan. Dia satu yang aku selalu cerita gitu. Tapi kalau sesama manusia kayaknya berganti. Jadi kadang sahabatku yang ini, kadang temanku yang ini, kadang sahabatku yang ini gitu. Walaupun ada mungkin handful lah ya, 2 orang yang nggak selalu ketemu setiap hari, cuman dia yang aku lagi sejuprok-juproknya jatuh, dia yang aku ceritain gitu. Jadi kan mungkin kita punya support system atau teman yang kita udah nggak malu screening apa yang kita ceritain. Ya kan? Ada. Kita lagi benar-benar sesusah-susahnya hidup, yang kita mungkin malu cerita sama orang lain, sama dia kita cerita dan dia tidak akan menjudge kita. Ada sih gitu 1-2 orang sahabatku yang seperti itu. Tapi yang paling stabil ya support sistemnya mungkin Tuhan kali ya. Iya, memang harus timbal balik. Kalau kan kalau lihat-lihat di bio Instagramnya Mbak Paulina dan ngelihat di beberapa postingan, Mbak tuh seringkali bilang bahwa we are our own healer gitu. Apakah itu berhubungan dengan kayak tadi meditative dance
atau soal meditasi 35 detik tadi Ya. atau apa Mbak? Gini, jadi kisah hidupku sebenarnya banyak sekali tantangannya gitu, banyak sekali kehilangannya. Ya. Kehilangan ini mau kehilangan orang tua, kehilangan materi, kehilangan pekerjaan, banyak sekali yang ibaratnya kayak diuji terus gitu, diuji terus sampai to the point yang kayak, "Tuhan terserah deh gue mau diapain," gitu tuh ada gitu momennya kayak gitu. Dan pada saat aku belum mengerti mengenai gimana kita dalam badan kita tuh bergerak atau bekerja, aku selalu mencari healing keluar. Selalu. Ketemu healer ini, ketemu psikiater ini, hipnoterapis ini, atau curhat. Cari dari luar. Cari dari luar. Susah banget gitu. Maksudnya kayak iya kayaknya oh ya terus diajarin jadinya kan oh caranya gini, teorinya gini, ini jalanin cuman kok capek gitu kayak gue mesti kapan lagi nih kapan selesai sih gitu kan. Sampai to the point aku kayak kalau nggak salah ada gitu yang bilang sama aku simply, aku pernah nanya gimana sih how do you heal, how? Terus dia dengan gampang, aku bahkan udah lupa yang ngomong siapa, you decide to heal. Terus itu aku kayak happy ya, happiness ya. Iya exactly gitu. Terus aku yang kayak how do you decide to heal gitu kan, yang kayak enak aja ngomong gitu kan. 1, 2, 3-nya gimana gitu ya. Tapi dari situ aku mulai yang kayak you know what, the minute we decide something, even ke kesehatan, it's going to happen. At least walaupun nggak sembuh sempurna, badan kita tuh ngikutin. Otak kita tuh sekuat itu. Jadi begitu kayak misalnya gini deh, putus cinta nih, patah hati. Terus ada pertanyaan, gimana caranya berhenti mencintai dia gitu kan? How do you stop loving him or her gitu kan? Just decide. Ya udah sih gitu ya. Iya, just decide gitu. Kalau kita nggak bisa, bukan nggak bisa, you don't want to. You don't want to. The minute you want to, bisa. Sama dengan sembuh. Gitu loh. Jadi sakit sama, sakit hati, sakit fisik. Walaupun sakit fisik of course ada kadar. Bukan berarti, oh jadi jangan nggak minum obat, nggak ke dokter. Enggak, mereka kan tools juga. Sama dengan badan gitu kan. Kadang-kadang badan butuh pertolongan. Cuman sebenarnya key-nya kayak imunitas deh. Imunitas kan sebenarnya kepala kita. Makin akut, makin panik, aku sakit. Drop. Ya kan? Itu kan sama. Jadi di situ aku belajar banget. The minute aku sadar itu, it's easier for me. It's just lighter for me untuk ya udah kalau ada sakit hati tiba-tiba ya of course ada sakit yang nggak mungkin aku manusia kan gitu kan batu. Di acknowledge aja memang ada. Gitu iya. Cuman dan aku tahu ya udah let go, biarin aja gitu. Paling 3, 4, 5 hari, 6 mungkin kadang-kadang sebulan kalau parah. Tapi habis itu udah I want to heal dari situ sih. Jadi even healer itu sebenarnya tugasnya bukan jadi misalnya kita ketemu healer, dan kita expect dia yang healing kita. No, sebenarnya any kinds of healers, termasuk dokter, itu tugasnya adalah membantu kita menyembuhkan diri kita sendiri. Dokter deh yang paling nalar kita. Ya kan dia pasti bilang, "Bu, makannya pagi jangan makan ini ya. Kalau siang begini ya, Bu, jangan lupa olahraga." Why? Supaya badan kita jalan lagi kan. Jadi sebenarnya badan kita yang nyembuhin. Gitu, si dokter dia punya knowledge untuk ngajarin kita this is how you heal yourself. Nah, healer yang lainnya yang mungkin lebih ke orang lihatnya superstitious kayak atau you know hipnoterapi atau apapun itu juga sama. Dia lebih ngajarin ke kita this is how you heal yourself. Jadi sebenarnya aku balik ke yang tadi. We are our own healer, but maybe sometimes we need help. How do I heal myself? If you don't know, then seek for help. Tapi never seek for someone else to heal you. You will never be healed. Gitu. Itu sih. Itu yang aku pelajari ya buat aku sendiri. Kalau menurut Mbak sendiri ya, seperti apa sih kesadaran perempuan gitu ya saat ini untuk sebenarnya mengupayakan self treatment buat dia gitu, khususnya dalam mengatasi stres gitu ya. Sebenarnya sih kalau menurut aku balik ke yang tadi kita diskusiin, semuanya berawal dari kita dulu. Jadi setiap orang aku ngerasanya tuh punya cara sendiri-sendiri. Aku nggak akan pernah bilang kayak meditasi is the best way or any other technique is the best way. Setiap orang pasti punya cara sendiri-sendiri dan tugas kita adalah cari mana yang pas buat kita. Tapi kunci utamanya kalau menurut aku adalah mau dulu. Yang kayak tadi ya,
decide Iya. untuk mau dulu Aku ya? tuh banyak banget gini, somehow aku kan banyak berteman juga sama yang lebih muda dari aku ya, karena aku Mhm, nari. mhm. Teman-teman nariku kan banyak yang 20, 30, jadi mereka kayak mengkakakkan akulah gitu. Jadi sering banget jadi tempat curhat nih Oh gitu, iya, gitu kan. Dan aku tuh banyak sekali kadang-kadang menemukan kondisi bahwa nggak mau sembuh gitu loh. Jadi oh, bukan dia nggak bisa sembuh in any level ya, mau ini mhm, cuman sakit hati gara-gara putus pacar atau iya, something yang very very heavy gitu gara-gara kisah hidup misalnya. Nggak sedikit orang yang nggak sadar dia kayak I'm seeking for help, but he is or she is actually enjoying being in pain, gitu. Nah, iya itu mereka yang nggak kadang sadar ya? nggak sadar dan itu yang, sometimes mungkin butuh need help. Bantuan dari eksternal tadi, Professional, oke. yes. Jadi aku nggak pernah bilang bahwa we are our own healer dan you don't need anybody else. No. Mhm, Kenapa? Karena kadang-kadang kita pun nggak sadar loh. Kita nggak sadar kalau we need help iya, gitu. Dan even kadang-kadang adalah gitu keluarga dekatku sendiri gitu yang dari luar kita lihat gitu misalnya he need help mhm, banget because the hard reality of his life misalnya. mhm, Yang kita pun kalau gue jadi dia kayak gue nggak kuat deh gitu. iya iya, Tapi dia kayak no I'm fine, I'm fine, I'm fine gitu. Mungkin man being a man ya gitu. mhm, Nah, tapi kalau kayak gitu kadang-kadang memang justru butuh pertolongan profesional atau orang terdekat yang mengingatkan bahwa you need some healing and it's okay to be not okay. mhm, Gitu. Jadi kalau balik ke pertanyaan tadi, self treatment pertama lebih assess diri dulu oke, dan nggak usah pernah merasa takut untuk seek help, but at the same time make sure you wanna be healed mhm. gitu. Karena sometimes ada rasa senang juga being in pain because you're seeking attentions itu bisa terjadi. Oh, betul ya, Yes. ya. Dan tapi itu juga gara-gara dia lack of attention. Jadi Oke, pain juga gitu loh. ya, Pain because of a pain yang cause of a pain. oke, Biasanya rooted deh gitu mhm, pasti dan kalau diruntun karena aku pernah hipnoterapi dan aku baca iya, segala macam, kadang-kadang our own pain itu not of because what we're doing, but because sometimes what our parents were doing. oke, ya, Turunan mhm, atau misalnya bagaimana orang tua kita mendidik kita. mhm. Efek-efek gitu ya? Efeknya banyak banget. Jadi kalau ngomongin self treatment, first realize bahwa it's okay to feel not okay dan find your way to at least have a channel out. Tapi nggak perlu harus dipaksa Mhm. gitu. Demi kesehatan mental kita sendiri gitu ya, Mbak, ya? Sangat. Atau jangan-jangan ini mesti harus tanya pengalamannya Mbak Paulina sih, selain meditasi gitu Ya. ya, supaya mendiamkan Hmm. kebisingan, Ya. ngomongnya apa, Gini, Mbak? jadi kalau afirmasi, Ya, yes it's good, but kalau aku juga sempat aku sempat membedakan antara ngomong positif atau ya? thinking positif sama feeling positif. Oh, oke. Feeling positif is actually much powerful than thinking positif. Oh gitu, Karena thinking oke. positif bisa jadi delusional, Iya sih, iya mhm. kan? Kayak yang Maksudnya tadi yang dia terlibat dalam tapi dia nggak mau keluar gitu iya, ya? iya. Mhm, Atau misalnya thinking, "Gua nggak apa-apa, gua nggak apa-apa, mhm. gua nggak apa-apa." You're not okay, Iya iya iya. gitu kan. Tapi kalau misalnya feeling positif aja rasain. Dan mungkin ini yang orang bilang manifestasi, ya kan. Kalau Mmm, manifestasinya rasain aja dulu happy, rasain aja dulu menang, atau mhm, rasain aja dulu dimaafin. oke. Tiba-tiba something coming, karena itu kan energi. Dan Iya, nah, kalau aku mungkin lebih ke arah situ. Jadi lebih ke arah yang mungkin aku juga bisa saran cobain deh feeling positif, mhm, bukan thinking positif. Karena thinking positif it's good, tapi kalau thinking positifnya berlawanan sama feelingnya, delusional jadinya. Dan malah bisa jadi nutup, bisa jadi shutdown. Yang tadi aku bilang, ini mhm, ngomong apa, ini ngomong apa. mhm, Gitu, jadi nggak apa-apa, apa namanya, thinking positif atau speaking positif, but make sure whatever you think or speak, yang ini ngerasanya enak. Terus kalau ditanya, maksudnya rasanya enak, coba aja ngomong. When you said misalnya, saya jelek, mhm, does your heart feel okay atau enggak? Your mmm. heart knows gitu loh. Itu yang maksud. Makanya Oh, balik oke, lagi ke I tadi see. meditatif dan yang Iya, tadi aku bilang, belajar ngomong sama diri sendiri tuh mhm. untuk itu sebenarnya. Jadi untuk bisa ngerasain apakah yang aku omongin sesuai sama apa yang Oh, dirasain. oke. Jadi yang, dialog dengan diri sendiri itu juga akhirnya bisa ngelatih kita untuk tahu feeling kita kayak lebih Iya, peka lebih untuk peka, rasa ya? lebih peka.
Karena gini, pemikiran positif atau thinking positif juga bisa jadi selain delusional, kita jadi nggak korektif. Karena kita merasa saya sudah benar. Mhm. Gitu loh, saya benar. Padahal kan sometimes we need some corrective actions. Tapi kalau misalnya pada saat kita ngomong saya benar, tapi ada rasa nggak enak ya, maybe not entirely right. Gitu loh. Jadi Oke. biasanya hati tuh bisa Dia ngomong. bisa Mm-mm. sebenarnya dia bisa self check ya. Dia punya Bisa alarm sendiri ya. sangat kuat banget alarmnya. Memang kadang-kadang sama kita yang diam, Iya. di mute. Karena kita punya agenda sendri, mau ini mau Bener, itu di yang ini kepala gitu biasanya ya. kenceng banget ngomongnya, yang ngedrive. Mbak Paulina punya pesan nggak sih atau kayak punya tips gitu nggak sih buat kawan puan yang mungkin ketika mendengarkan, aduh itu gue ngerasain kayak gitu banget, tapi kok kayaknya sulit ya Mbak gitu. Apa antara sulit atau tapi aku nggak punya waktu Mbak? Atau kayak tapi tuntutan itu udah jelas ada Mbak, kayaknya aku nggak bisa keluar gitu. Aku nggak bisa keluar bahkan dari perasaan nggak enak ini mungkin. Oke. Ada ini nggak Mbak? Karena Mbak udah mengalami itu kan. Iya. Itu tuh kayak masuk di, kalau rasa itu masih ada ya. Kadang-kadang aku ada kok masuk di situ tuh kayak ada 2 tahun, 3 tahun, ada satu momen di mana aku terbelut di rasa yang seperti itu. Dan sahabatku sendiri yang bilang yang kayak, "Pung, you're so stupid to feel that." Sampai ngomong gitu. Gitu, karena menurut dia you're not deserving of feeling that, gitu misalnya. Tapi di aku yang kayak enggak gitu. Emang susah sebenarnya. Jadi memang makanya kalau orang bilang depresi, itu tuh it happens. Kadang-kadang kita nggak bisa lihat sendiri gitu. Kita nggak bisa melihat bahwa what I'm feeling is real, but it's not correct. Oke, gitu ya. Iya. Jadi kadang-kadang kita merasa I'm so bad, I'm so worthy, not worthy apa segala macam. Feelingnya real banget, but it's not entirely bener. Nah, kalau memang stuck di situ, itu need helps dari luar untuk at least nyadarin. Jadi, tapi yang bukan untuk healing. Yang bisa healing adalah kita. The moment kita sadar, we realize bahwa, oh iya bener ya, rasa gue ini gak enak banget dan gak bener. Pelan-pelan dia akan hilang. Itu kuncinya. Nah, yang bisa ngebantuin kita untuk mikir bahwa that's not correct, sometimes outside. Oke. Itu bisa professionals, bisa teman sendiri, bisa keluarga. I cannot say gitu. Tapi kuncinya di situ. Kuncinya adalah sadar bahwa yes, that's not correct. It's real, the feeling is real, the pain is real, but you don't have to stay that forever because it's not true, misalnya. Dan meminta pertolongan itu nggak dosa dan nggak salah ya. Karena I mean I've been there dan aku gini deh, teman-teman aku selalu bilang kayak kalau di kerjaan kayaknya otakmu encer banget. Tapi kalau masalah perasaan pada masanya ya, ngapain sih ngerasain kayak gitu kayak yang tadi aku bilang gitu. Dan aku bisa stuck tuh 2-3 tahun ngerasain loss atau ngerasain grieving. Lama banget gitu, sampai sahabatku yang tadinya kasihan sampai why? Gitu, kayak why? Itu di situ baru kayak oh, salah ya. Baru gitu begitu dikitin bareng salah ya. Aku jadi mikir, oh iya ya, gitu loh. Jadi kadang-kadang memang butuh orang luar atau kaca atau professionals help yang untuk cuma nyadarin diri bahwa no, it's time for you to just let go gitu. Let go tuh bukan berarti kayak ditinggalin, enggak. Cuma maksudnya udah deh, nggak penting. Gitu. But only you can do it at the end. Ya, betul. Terima kasih banyak ya Mbak Paulina. Sama-sama. Ini banyak, ini mencerahkan pemahaman, tapi contribute ke oh gitu caranya mendengarkan perasaan, menenangkan hati yang kadang-kadang mungkin rasanya tuh nggak betul ya, nggak betul, nggak korek tadi itu ya. Mbak Paulina, terima kasih banyak untuk cerita-ceritanya bersama para puan. Kita sangat menghargai banget ceritanya, bahkan sampai dalam-dalam lagi. Terima kasih banyak ya Mbak Paulina. Sama-sama, thank you for having me. Kawan Puan, terima kasih banyak ya sudah mengikuti podcast Cerita Para Puan kali ini bersama Mbak Paulina. Kalau misalnya saya bisa ambil kesimpulan, sebetulnya itu bisa dalam satu kalimat yang oke banget. Ketika diri kita sedang terluka atau misalnya merasakan takut, karena itu sangat sering terjadi khususnya di masa pandemi ini, selalu dengarkan hati.
latih diri untuk bisa mendengarkan apa yang sebetulnya hati kita ingin katakan ke kita. Lalu cari bantuan kalau misalnya tetap merasa ada sesuatu hal yang perlu diperbaiki gitu ya, atau ada teman yang bilang, "Kayaknya nggak gitu deh." Ketika sudah ada sinyal-sinyal itu, tidak apa-apa loh kawan puan untuk cari bantuan profesional. Cari orang yang bisa membantu kawan puan merasa lebih baik, punya pikiran dan perasaan yang lebih baik, sehingga kesehatan mental kawan puan juga lebih terjaga. Karena ingat kawan puan, seperti tadi kata Mbak Paulina, you deserve to feel positive for yourself. Kita sangat berhak dan kita berutang pada diri kita sendiri untuk selalu merasakan yang terbaik dari diri kita. Mungkin itu aja kawan puan, terima kasih banyak sudah mengikuti podcast ini dan kita ketemu lagi di episode berikutnya.